Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, shalom, selamat pagi. Ya, kita senang karena hari ini kita udah memasuki new normal. Dan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ruang ibadah walaupun dibatasi. Ini adalah suasana baru bagi kita. Dan kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk boleh ibadah bersama-sama dalam gedung gereja walaupun jumlahnya terbatas. Dan kita bersyukur Bapak Saudara kalau pagi hari ini kita boleh ada dalam ruangan ini dan jemaat Tuhan yang di rumah juga. Kita bersyukur karena kurang lebih 3 bulan kita telah melewati masa-masa kritis, masa-masa yang menakutkan, tetapi hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga seberitahu kepada kita bahwa Pendeta Immanuel tidak bersama-sama dengan kita hari ini karena beliau dalam keadaan sakit, kurang sehat. Mohon dukungan doa dari saudara supaya besok minggu kita bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara, nanti kita dalam memberikan persembahan juga kita tidak mengedarkan kantong persembahan, tetapi nanti setelah selesai ibadah nanti Bapak Saudara bisa maju ke depan untuk memberikan persembahan perpuluhan yang telah disediakan dan langsung pulang. Nggak ada salaman ya, dan tidak berkerumun. Jadi kita harus membiasakan diri dulu, mengubah perilaku kita untuk memasuki new normal ini dan mengikuti peraturan protokol kesehatan. Dan kita bersyukur tadi pagi juga polisi udah datang ke sini, udah melihat segala persiapan kita karena kalau tidak memenuhi standar protokol kesehatan kita akan dilarang untuk ibadah. Tetapi puji Tuhan kita semua sudah melengkapinya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, beginilah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada dalam ruangan ini. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa selama kurang lebih 3 bulan ini kami boleh dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Suatu bukti bagi kami Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin sekeliling kami mengalami ketakutan. Seluruh Indonesia mengalami ketakutan. Seluruh dunia mengalami ketakutan. Tetapi kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kalau kami boleh ada dalam ruangan ini, semua oleh karena kemurahan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus ketika kami memasuki masa-masa new normal ini, biarlah kami sebagai warga negara yang baik, kami boleh juga merubah perilaku kami. Kami boleh mentaati setiap peraturan yang diberikan untuk demi kebaikan diri kami sendiri dan demi kebaikan kami bersama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan baik yang ada di dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan, anak Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan beribadah secara live streaming. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menuntun, menolong dan memimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memberikan hati kami, memberikan jiwa kami, membuka telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga walaupun kami di rumah, walaupun dalam ruangan ini, tetapi Allah yang sama tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu, ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani Kau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong mengurapi semuanya, sehingga kami boleh dapat memberikan yang terbaik. Kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kita pada pagi hari ini bisa mengadakan ibadah bersama-sama kembali. Mari kita memulai ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian pujian nomor 17. Maha besar oh Tuhanku. Kita akan menyanyikan bait 1 dan bait 2. Dengan ucapan syukur kita, dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam hasil karyamu, bintang dan guru semua menjadi pertanda Maha Kuasa kali. aku memuji kebesaran. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhan. Bait kedua, bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila aku mendaki puncak pegunungan, memandang indah ciptaan dengan segenap hati. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, Bila mendaki puncak, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya. dengan rasa syukur mari kita katakan, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar. Oh, dengan segenap hati aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Yang maha kami puji Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhan. Maha besar oh Tuhan. Maha besar, oh Tuhan. Maha besar oh Tuhan. Maha besar, oh Tuhanku. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Perkenanlah kami dalam ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan, suara yang kita rindukan, suara yang kita dengarkan untuk menjadi pedoman hidup kita. Nyanyian pujian 207, Suaramu Kurindukan, akan menolong kita untuk mempersiapkan menerima firman Tuhan. Suara
kedua, suaramu kurindukan. Biarlah suara Tuhan menjadi suara hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hamba-Mu. Suaramu Tuhan, Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan dengan segenap hati, suaramu Tuhan kurindukan. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka jiwa kami, membuka telinga kami, untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Dan biarlah suara-Mu yang kami dengar boleh tertanam di dalam hati kami yang paling dalam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah waktu kami Tuhan, hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini, biarlah Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Semuanya sehat? Puji Tuhan, kita bersyukur dan kita buat saya secara pribadi Saudara sedikit bahagia, ya, karena kita bisa bertemu secara tatap muka, ya, walaupun harus tetap jaga jarak, ya. Biasanya bangku kita kemarin itu bisa diisi 4-5 orang, tapi sekarang hanya diisi oleh 2 orang, ya, harus tetap jaga jarak, ya, jangan sampai ada dusta di antara kita, ya. Nah inilah tatanan baru kehidupan kita harus belajar, dan walaupun tidak semua, ya mungkin nanti minggu depan kalau udah melebihi kota karena kita dibatasi 70 orang. Jadi saudara mungkin di jemaat Tuhan yang di rumah, bukan gereja melarang, ya, kalau melebihi dari 70 karena ini protokol kesehatan demi kebaikan kita bersama supaya tidak terjangkit virus corona. Karena kalau ada satu kasus saja kita pasti ditutup, tidak boleh ibadah. Itulah sebabnya kita harus menjaga benar supaya kita bisa tetap beribadah walaupun dengan harus tetap jaga jarak, ya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Saya berharap kita masih tetap bawa Alkitab, ya. Walaupun udah 3 bulan kita nggak datang gereja gitu, ya. Tetapi untuk bawa Alkitab masih tetap sama. Karena itu dasar kehidupan kita, ya. Ibadah boleh berubah, tempat duduk boleh berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya, itu yang harus kita pegang teguh. Mari kita akan membuka Alkitab kita Saudara dari kitab Yakobus.
Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Sudah ketemu semua? Amin. Kita akan baca bersama-sama ya. Jadi Bapak Saudara yang di rumah bisa membacanya, dan jemaat di dalam gedung gereja boleh kita baca bersama-sama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Satu ayat aja. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ya, saya akan bacakan sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tema kita dalam bulan ini, Saudara, bertahan dalam segala keadaan. Ya, bertahan dalam segala keadaan, dan kita bersyukur karena kita boleh melewati kurang lebih 3 bulan ini. Ya, dan puji Tuhan tidak ada yang menyerah. Ya, tidak ada yang menyerah. Bahkan antusiasme jemaat itu, beberapa kali itu aku temu jemaat ditanya, Pak Pendeta, kita sudah boleh ibadah belum di gereja? Belum Pak, sabar. Oh iya, padahal udah lansia loh. Ya, udah lansia, padahal lansia dilarang 60 ke atas. Ya, 60 ke atas nggak boleh, 12 tahun ke bawah nggak boleh juga. Ya, yang memiliki riwayat sakit penyakit nggak boleh juga. Ya, diabetes, jantung nggak boleh. Kalau sakit hati boleh. Ya, apalagi kalau menyimpan akar pahit, oh itu dibolehkan, sangat dibolehkan. Ya, itu tidak dilarang. Dan ibadah kita biasanya mungkin kurang lebih 1,5 jam. Sekarang hanya 50 menit, maksimal 60 menit. Nah, jadi hari ini Saudara saya tidak 3 poin khotbah, cuma 2. Ya, biasanya 3 poin kan? Hari ini cuma 2, jadi cepat. Ya. Bapak Saudara, bertahan dalam segala keadaan. Kita tahu masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang banyak hal yang berubah. Ya, 3 bulan terakhir ini banyak hal yang berubah, keluarga, acara kita, bisnis kita, semua berubah. Satu hal yang biasa kita lakukan semuanya berubah. Kayak tadi kami doa, biasanya habis doa, persiapan itu langsung itu tangan itu, berjabat tangan. Selamat melayani. Nggak bisa sekarang, harus ini. Ya, kalau enggak selamat melayani. Semua berubah. Ya. Tetapi bagaimana kita Saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau dunia boleh berubah, suasana boleh berubah, keadaan boleh berubah, lingkungan boleh berubah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga ikut berubah? Teknologi sekarang juga semakin canggih, semakin banyak hal yang berubah. Tetapi Bapak Saudara, kenapa kita harus tetap bertahan di dalam segala keadaan? Kalau tadi dikatakan di Yakobus ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Saudara sekalian, Yakobus ini tema besarnya adalah mengenai iman. Ya, mengenai iman. Kenapa ini sangat penting? Kalau saudara baca itu di ayat pertama itu mengenai berbicara tentang penderitaan. Ya. Dan kenapa harus ada penderitaan? Untuk memurnikan setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk memurnikan iman. Ya. Nah, kenapa kita harus bertahan, saudara? Saya memberikan satu tema atau garis besar bagi kita, saudara. Dikatakan di sini di 12a, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saya berikan tema kepada kita Bapak Saudara. Poin pertama kita adalah
Karena ada perkenanan Tuhan. Dikatakan di sini berbahagialah. Bahasa aslinya saudara dia menggunakan kata begini, diberkatilah. Ya. Diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika saya menggali ini saudara, ketika Tuhan berkata kepada kita, kepada jemaat di orang-orang Yahudi waktu itu saudara, ketika dia berkata, berbahagialah kamu, diberkatilah kamu, ada timbul pertanyaan saudara, siapa yang memberkati dan kenapa Tuhan mau memberkati? Apa yang menyebabkan anak Tuhan itu diberkati oleh Tuhan ketika menghadapi pencobaan? Ternyata di dalam bagian ini saudara, firman Tuhan ini dikatakan bahwa diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bahwa ketika Tuhan mau memberkati seseorang, itu karena Tuhan senang dengan orang itu. Karena Tuhan senang dengan pribadinya, karena Tuhan suka dengan kehidupannya, dan karena Tuhan berkenan kepadanya. Sehingga Tuhan mau memberkati dia. Kalau kehidupan kita berantakan, apakah Tuhan senang enggak? Tentunya tidak. Tetapi ketika Tuhan berkata, diberkatilah, berbahagialah, bersukacitalah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya bahwa ketika kita bertahan dalam pencobaan, Tuhan disenangkan dan Tuhan berkenan kepada kita untuk memberkati kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan. Diberkatilah orang yang sabar di dalam penderitaan. Diberkatilah orang yang senantiasa menanggung penderitaan, Bapak Saudara. Karena dikatakan di sini bertahan itu saudara bukannya sekedar diam di tempat tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih kepada bahwa ketika engkau mengalami penderitaan, engkau tetap sabar, tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak putus asa, tetapi engkau tetap menanggungnya. Mungkin akan bertumpuk-tumpuk penderitaan itu, mungkin ada banyak pergumulan yang kamu hadapi, tetapi engkau tetap sabar menanggungnya, engkau tetap ikhlas menanggungnya, dan engkau tetap menjalani hidupmu tanpa meninggalkan Tuhan, tanpa berpaling daripada Tuhan, tetapi engkau tetap sabar menanti, engkau tetap sabar menanggungnya, dan engkau tetap sabar menghadapinya tanpa digoyahkan imanmu sedikit pun. Makanya dikatakan diberkatilah ketika kita tetap sabar dalam penderitaan. Mungkin saudara secara umum kita mengalami penderitaan yang saat inilah virus corona. Tetapi di lain itu mungkin setiap kita memiliki pergumulan, permasalahan yang berbeda-beda. Mungkin kita dikhianati, ya, itu termasuk penderitaan. Kita ditinggalkan, kita digosipkan, itu termasuk penderitaan kita. Tetapi ketika Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang bertahan dalam pencobaan. Makanya di ayat yang pertama itu saudara, pasal pertama ayat 2, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang bertahan, bukan hanya sekedar bertahan tetapi ada ketekunan di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya. Kalau saudara ingat minggu pertama bulan Juni kemarin, Pendeta Emmanuel menjelaskan kepada kita, ketika kita ketekunan itu berbicara sebuah ketaatan. Bahwa ketika kita melihat Tuhan dan kita melihat posisi diri kita sebagai hamba, maka kita harus taat kepadanya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap taat, kita harus tetap tekun. Dalam bagian ini juga dijelaskan kepada kita, apapun keadaannya, seberat apapun, tetap sabar, tekun, menanggung penderitaan itu.
Mungkin saudara berkata begini, saat ini ekonomi susah. Mungkin saudara berkata saat ini usaha saya susah. Pemasukan berkurang bahkan nggak ada. Ya. Mungkin saudara berkata saat ini untuk biaya sekolah susah. Tetapi Tuhan mau berkata kepada kita, tetap bertahan, tetap sabar, menanti dan menunggu waktunya Tuhan. Di Nias itu saudara, secara khusus di kabupaten kami, karena corona itu udah mulai masuk di sana. Semua takut. Kemudian rata-rata di kampung kami itu usahanya adalah beternak B2. Ya, mungkin karena haram kali ya. Jadi semua itu peternak itu mati semua. Ada satu keluarga itu 50 ekor. Gitu kan. Corona udah masuk. Kemarin juga ada DB masuk di sana. Sekarang usaha mereka semua habis. Sempurna toh? Nggak ada lagi penghasilan. Ya, nggak ada lagi penghasilan. Dan ketika saya bertanya secara khusus keluarga kami, saya tanya bagaimana? Ya mau gimana lagi? Masa kita mau marah-marah? Ini Tuhan izinkan terjadi. Nggak ada pekerjaan lain karena memang selama ini fokus di situ. Ada juga yang berkata gini, wah nggak ada harapan lagi. Semua sudah sirna. Saya katakan berarti selama ini harapan kamu di itu berarti. Di B2-nya. Ketika B2 nggak ada, udah harapan nggak ada lagi. Nah inilah saudara bahwa seringkali saya mau katakan kepada mereka juga bahwa seringkali kita menaruh harapan kita pada berkat yang sudah diberikan bukan kepada pemberi berkat. Sehingga ketika berkat selesai, ketika berkat sudah itu udah nggak ada lagi, maka kita berkata apa? Nggak ada harapan lagi. Itulah sebabnya saudara dikatakan berbahagialah, diberkatilah engkau, diberkatilah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Mungkin ada banyak hal yang engkau alami, mungkin engkau disakiti oleh saudara teman, mungkin engkau dikhianati oleh saudara atau teman siapapun engkau, mungkin engkau mengalami penderitaan sakit penyakit tidak disembuhkan, pergumulan yang tidak ada habisnya saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau engkau bertahan, kalau engkau sabar, kalau engkau tetap menanggungnya dan engkau tetap menjalaninya di dalam pencobaan itu, Tuhan berkata engkau akan diberkati. Dan itulah suatu gaya hidup yang Tuhan disenangkan. Karena ketika Tuhan mau memberkati kita, artinya Tuhan senang dengan kehidupan kita. Tuhan suka dengan gaya hidup kita sehingga dia berkenan untuk menolong dan memberkati kehidupan kita. Itulah sebabnya alasan pertama kita harus tetap bertahan dalam segala keadaan. Karena ada perkenanan Tuhan ketika kita bertahan di dalamnya. Mudah? Enggak mudah. Saya mau katakan tidak mudah bagi kita. Tetapi mustahil? Enggak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara baca di tema kita yang bulan lalu, Filipi pasal 2 13 dikatakan bahwa Allah yang mengerjakan segala satunya di dalam kamu, baik itu apapun. Artinya kalau kita mau membuka hati, apapun itu tidak yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan di dalamnya. Tetapi kalau kita berkeras hati, seakan mustahil semua. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Saudara, saya mau katakan kepada kita, 3 bulan sudah kita lalui bersama. Ya. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau kita sudah sampai hari ini, saya mau katakan juga bahwa Allah yang sama, tidak pernah berubah. Kalau dia sudah menolong kita 3 bulan ini, dia Allah yang sama, akan terus senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kita. Ya. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan pasti pelihara. Memang sedikit kerja keras. Ya. Yang kedua, saudara, berarti udah terakhir, ada kebahagiaan. Karena dikatakan di sini, saudara, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya menggali saudara, sebab apabila ia sudah tahan uji. Ya. Ini menarik karena di kata pertama tadi berkata diberkatilah orang, dan kemudian selanjutnya berkata sebab apabila ia sudah tahan uji. Ya. Tahan uji di sini saudara bukan hanya sekedar melewati masa-masa ini. Tetapi dikatakan di sini tahan uji adalah memberikan sebuah bukti, memancarkan sebuah kualitas kehidupan. Bahwa di dalam penderitaan pun kualitas kerohanian kita, kualitas iman kita akan muncul. Mungkin ada banyak kita berkata, terima kasih Tuhan ketika kita dalam keadaan baik dan sehat. Mungkin ada banyak antara kita berkata bahwa terima kasih Tuhan karena Dia memberkati keluarga kita. Mungkin kita banyak berkata terima kasih Tuhan karena kita naik posisi dalam kantor. Tetapi bagaimana kalau keadaan tidak seperti yang kita bayangkan? Apakah kita masih tetap berkata, Tuhan terima kasih karena saya sudah bisa melewati ini dan iman kepercayaan saya masih tetap kepada Yesus. Itulah soal yang dikatakan sebab apabila ia sudah tahan uji, sebab apabila ia sudah memberikan suatu kualitas iman, memberikan suatu bukti yang nyata bahwa dia adalah tahan uji. Dikatakan dia akan menerima mahkota kehidupan. Di balik semua itu ada kebahagiaan bagi kita. Tapi pertanyaannya, apakah sudahkah kita memberikan kualitas iman selama kita menghadapi penderitaan? Semalam itu saya sharing dengan salah satu pemuda bahwa perjalanan kehidupan kita ini adalah proses. Bagaikan emas, bagaikan berlian yang harus terus-menerus dimurnikan melalui penderitaan. Kapan terakhir kalinya, berlian itu dianggap sudah sempurna oleh pembuatnya? Saya katakan ketika pembuat berlian itu, ini kata pendeta siapa dulu kemarin berkata, ketika yang membuat berlian itu, ketika dia angkat, dia bisa ngaca di berlian itu. Yang membuat itu kelihatan, kayak kaca itu, dia kelihatan utuh di dalamnya. Demikian juga hidup kita, saudara. Bahwa proses itu akan membentuk kita sampai pancaran Tuhan Yesus itu kelihatan dalam kehidupan kita. Dan berkata ini udah sempurna. Itu kapan pendeta? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Artinya proses kehidupan kita itu panjang. Sampai Tuhan memanggil kita. Makanya jangan berkata, oh kapan ini berakhir? Berarti belum. Ya. Kemurnian iman itu belum, masih diuji terus. Masih diuji terus. Menerima mahkota kehidupan artinya kita harus tetap bertahan di situ, kita tetap sabar menangguhnya karena ada kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Roma 8 ayat 19, saudara, saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasal 8 ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya. 2 Korintus pasal 14. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan
kami. Artinya saudara, ketika kami sering juga pemuda kemarin bahwa penderitaan, ujian daripada Tuhan selalu tujuannya Bapak Saudara untuk memurnikan iman supaya kehidupan kita itu akan menjadi serupa dengan Kristus. Selalu tujuannya supaya kita naik kelas, naik level Bapak Saudara. Itulah sebabnya jangan kemudian putus asa ketika mengalami penderitaan. Jangan kemudian putus asa. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini juga intinya saudara. Makanya dalam Roma 8 dikatakan apa? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengasihi Tuhan. Oleh karenanya saudara, bertahan dalam segala keadaan. Kenapa kita harus bertahan? Karena ada perkenanan Tuhan. Yang kedua, karena ada kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada satu lagu yang saya ingat ini. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji. Itulah janji kasih setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai yang abadi. Di balik penderitaan kita, kalau kita tetap bertahan, kita tetap sabar, ada kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara, tetapi itu kita dapat memperolehnya kalau kita tetap sabar di dalamnya. Kalau kita tetap menanggungnya, dan kalau kita tetap ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, tetap jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Penderitaan pun ini akan berlalu. Oke, kebahagiaan ini pun juga akan berlalu. Tetapi yang tidak berlalu adalah iman kita kepada Tuhan. Mari kita akan respon firman Tuhan saudara dengan satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami.
Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau yang membimbing kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menetapkan hati untuk kami boleh terus berharap, dan berharap hanya kepada Engkau. Mungkin ada banyak penderitaan yang kami hadapi, ada banyak pergumulan yang kami alami. Tetapi biarlah semuanya itu kami melihat bahwa untuk memurnikan iman kami, untuk membedakan iman yang benar dengan iman yang palsu, ini akan memurnikan iman kami. Apa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Biarlah kami tidak seperti di dalam perumpamaan-Mu, seperti firman yang ditaburkan di bebatuan, yang hanya tumbuh sebentar tetapi akarnya tidak kuat. Ketika ada badai, maka dengan sangat mudah tergoyahkan, bahkan tercabut. Tetapi biarlah iman kami tetap berakar, bertumbuh di dalam Yesus. Dan biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus bekerja di dalam hati kami masing-masing, untuk mengingatkan kami, menuntun kami, untuk kami boleh terus berjalan di dalam koridor yang sudah Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, mari kita akan melihat pengumuman kita di dalam layar. Pengumuman yang pertama saudara, bahwa ibadah kita masih live streaming juga, dan kita juga tetap ibadah di gedung gereja tanggal 12 Juli nanti. Sama seperti yang hari ini, bahwa kita dibatasi hanya 70 orang. Dan mohon Bapak Saudara sekalian yang mau beribadah untuk konfirmasi kehadiran, karena kita hanya 70 orang, supaya konfirmasi, supaya didata, dan kita akan pergantian kalau memang melebihi kota, ya. Kemudian ini sesuai dengan surat edaran yang harus kita ikutin bersama, ya. Kita ikutin bersama untuk kita bisa tetap ibadah juga bersama, ya. Ini sudah kita lakukan semuanya. Sebelum dan sesudah kita juga udah semprot. Ini sudah kita siapkan semua. Saudara pasti udah cuci tangan tadi pas masuk ya. Ya. Semua kita udah siapin ini. Jaga jarak udah. Sudah ini. Nah, ini mempersingkat waktu ibadah tadi, hanya 1 jam. Wajib menggunakan masker. Pasti tidak enak itu, pas nyanyi tadi ya, nggak enak. Tapi itulah kehidupan yang baru, kita harus membiasakan diri. Sama seperti begitu, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, harus membiasakan diri. Nah, kalau kita melanggar, surat yang sudah diberikan dari gugus tugas dari kecamatan akan dicabut dan kita akan ditutup. Tidak bisa beribadah. Karena surat ini sudah kita terima kemarin, sudah ada di ruangan pendeta dari gugus tugas. Dan kalau kita melanggar peraturan ini, kita akan ditutup. Makanya polisi mengecek semua tadi. Nah, ini mewakili pesan gembala, saudara, untuk kita tetap menjaga kebersihan. Ya, tetap jaga jarak, walaupun ada suasana hati untuk bersalaman karena udah lama ketemu, tetapi untuk sementara kita harus jaga jarak dulu. Ya, suami istri pun harus jaga jarak. Ya. Nah, ini konfirmasi kehadiran. Nah, persembahan saudara nanti kalau memberikan persembahan boleh maju ke depan. Di sini ada
tempat persembahan dan langsung pulang. Nggak ada salaman, nggak ada ngobrol, nggak ada kumpul-kumpul. Ya. Ini setiap malam kita membagikan pokok doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Baik atau tidak baik keadaannya, tetaplah berdoa. Karena itu firman Tuhan juga. Nah, hari ini, hari Selasa, ada yang ulang tahun, Ibu Yulia Rosnita Simanjuntak. Ada Ibu Leni Arifin tanggal 10 yang berulang tahun. Jadi kedua saudara kita berulang tahun dalam minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati kesehatannya dan diberkati keluarganya, diberkati masa depannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa itu pengumumannya saudara. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah. Tentunya dengan suasana yang berbeda. Tetapi kami harus belajar untuk kami boleh taat peraturan pemerintah dan sebagai warga negara yang baik dan sebagai anak-anak Tuhan yang harus juga mentaati firman Tuhan bahwa kami harus menghargai, kami harus mentaati pemerintah dengan segala peraturan yang harus ada, kami harus menurutinya. Mungkin suatu hal yang baru bagi kami, suatu hal yang tidak mengenakan, tetapi kami harus belajar membiasakan diri untuk mengikuti semuanya. Dan biarlah kebiasaan ini nanti Tuhan, kami terus memperlakukan dalam hidup kami. Dan demikian juga hidup kami untuk membiasakan diri untuk mau dipimpin, untuk mau dibimbing oleh Roh Kudus. Mungkin satu hal yang tidak mengenakan bagi kami, kalau selama ini kami hidup sesuai dengan kemauan kami sendiri. Tetapi biarlah ketika kami membiasakan diri untuk mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal pertengahan Tuhan telah beracara bagi kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, ini akan terus mengubah iman kami, mengubah semangat kami, bahwa di dalam keadaan apapun kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala keadaan pun Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Karena inilah merupakan bukti kalau kami boleh ada dalam ruangan ini. Ini adalah bukti kasih setia Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam keadaan kurang baik atau kurang sehat, apapun sakit penyakit yang dialami saat ini, baik di luar maupun di dalam tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan menjamah memulihkan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap obat-obat, setiap makanan, apapun yang masuk dalam tubuh mereka. Bila Tuhan memakai itu menjadi alat kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami pemulihan. Sehingga pada akhirnya mereka ada dalam keadaan sehat dan boleh bisa beribadah bersama-sama dengan kami, bersuka cita bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan menolong berkati mereka. Kalau Tuhan sudah membimbing menyertai mereka sampai mereka berulang tahun lagi dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini. Kami juga percaya bahwa Allah yang sama akan terus menolong menyertai dan memberkati kehidupan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati sukacita mereka, memberkati damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan memberkati umur panjang di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap anak Tuhan yang boleh setia memberikan persembahan dan perpuluhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menolong berkati mereka, memberkati pribadi mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati bisnis mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan mereka telah diberkati dan mereka juga menyadari bahwa mereka harus mengembalikan baik itu persembahan perpuluhan dengan ucapan syukur, karena itu adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kiranya Tuhan menolong berkati Bapak pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai pada daerah. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati tim medis kami. Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Perekonomian bangsa negara kami, Tuhan menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Bapa di surga, kalau kami pulang dari ruangan ini, kembali ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan menolong berkati kami. Bapak saudara, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Biarlah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus, senantiasa menolong dan menyertai kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita dan membawa kita di mana Dia berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk dan bersatu dulu. Amin, selamat hari Minggu dan sampai jumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.